minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus? Langsung. Baca. Fa'amtatna fiha habba. Terus? Makanat haba'am num. Makanat haba'am num. Makanat haba'am munbassa. Terus? Rasulan yatlu alaikum. Wa ma yanbaghi lahum. Mudha'afah. Punya panjang apa pendek? Punya panjang apa pendek? Pendek. Ya udah, dibaca pendek. Qulubun yawma idin wajifah. Bagus. Kalla masuk. Kalla la yumbadan. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Jangan badan ujung lidah keluarin. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Kalla la yumbadan. Kalla la yumbazan fil hutamah. Nanya hidup, badan nafil. Kalla Kal yumbazan fil hutamah. Kalnya disambar. Kalla, lamnya jadi dua. Kalla gitu. Kalla la yumbazan fil hutamah. Terus? Wa ma adraka mal hutamah. Jaza'am bima kanu Jaza'am bima kanu ya'malu. Jangan nunya itu alifnya itu ziyadah, alif yang nggak dipakai. Ya malun. Jaza'am bima kanu ya'lamun. Ya'lamun apa ya'malun? Ya'malun. Ulangi. Jaza'am bima kanu ya'malun. Ini zanya panjang. Jaza'am bima kanu ya'malun. Jaza'am bima kanu ya'malun. Terus? Ulaika fi dolalim. V-nya panjang apa pendek? V-nya panjang apa pendek? Oh iya, panjangin. Ulaika fi dolalim ba'id. Bagus, terus? Kullu ummatin
rasulihim. Terus? Wa huwa waqi'um bihim. Ini qaf apa ha? Ya, yuk dibaca yang qaf. Wa huwa waqi'um bihim. Wallahu ra'ufum bil ibad. La fi dhalalim bi'id. Kopi orang di fathah apa di kasroh? La fi dhalalim ba'id. Lanas bin nasiyah. Lanas sinnya disempurnakan. Lanas fa'am bin nasiyah. Lanas fa'am bin nasiyah. Mana falam? Mana falam? Malam. Ini ya. Malam ya. Malam ya'zan malam ya'zam billah. Nah, ini di sini udah termasuk bisa baca ya. Cuman udah termasuk bisa. Nggak tahu yang kemana sama Usni, nggak tahu saya. Kata Usni belum bisa. Tapi ternyata menurut Umi udah bisa. Nah sekarang tadi kan kamu baca secara kayak masih terbata-bata kayak orang masih dikro. Nah, kamu pingin membaca secara yang profesional kan ya? Profesional seperti orang yang baca layaknya membaca kayak tadarus apa. Nah sekarang ikutin adanya Umi. Dilemesin, kamu kan adanya kaku, masih nada ikro. Ini kan seperti cuplikan-cuplikan dari surah-surah pendek ya. Ikutin Umi ya, nadanya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba ikutin. A'udzu billah, kon ada datar naik gitu aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, situ ya. Fa'ambatna fiha habba. Yo. Fa'ambatna fiha habba. Nggak apa-apa, memang nadanya masih kayak gitu. Karena nanti kalau udah masuk ke Quran, insya Allah udah berubah. Jadi nadanya dilemesin. Fa'ambatna fiha habba. Coba lagi. Terus tapi ini nanya jangan kepanjang-panjangan, gini aja. Fa'ambatna fiha habba. Fakanat haba'an mumbatha. Fakanat haba'an
Rasulan yatlu alaikum. Jangan Rasulan, coba bentar. Suaranya jangan begitu. Nanti kamu selalunya begitu. Dan Rasulan jangan gitu. Coba nadanya di itu apa ya? Kamu kan pengen nada yang tartil, yang tartil ya. Secara tartil itu harus mengeluarkan rongga dari rongga tenggorokan sampai rongga mulut. Membunyikan makhraj itu dari rongga mulut. Kalau kamu kan di semuanya di mulut, gitu, jangan gitu. Ro su lai, jadi dibuka lebar mulut kita, jangan itu. Rasulayat lu alaikum, coba. Rasulayat lu alaikum. Bacaan bagus, bacanya benar. Tapi kan kamu pengennya yang tartil, yang jangan kayak nada ikro kan, pengen menghilangkan nada ikro kan. Jadi kamu tipenya harus rongganya dibuka sempurna. Jangan Rasulayat lu alaikum, jangan begitu. Rasulayat lu alaikum, tegak, duduk tegak. Rasulayat lu alaikum, coba. Rasulayat lu. Rasulayat lu alaikum. Nggak ada laila nggak ada laila. Lainnya ditahan. Rasulai. Nah di situ ditahan. Rasulayat lu alaikum. Rasulayat lu alaikum. Kurang apa ya? Kamu kurang lepas sih. Jadi lepas aja baru li. Biar jangan kamu itu kayak suaranya dipekak gitu loh. Rasulai kayak apa ya? Ya bener kayak kamu bilang, kata Usni bilangnya aku nadanya ikroh gitu kan. Ya memang begitu kenyataannya. Jadi kamu harus dilepas. Rasulayat lu alaikum. Lagi. Rasulayat lu alaikum. Mungkin nanti dipindah ke itu ya. Dipindah ke suratan pendek, jangan ini. Mungkin coba nanti diusahakan biar nadanya jangan kayak gitu. Nah, sekarang saya tanyain tajwid ya. Tanyain tajwid. Udah nggak apa-apa. Nanti bacaan nada tartil, nada itunya menghilangkan nada dari logat ikronya nanti di suratan di Al-Qur'an ya. Nah, sekarang di sini kamu kan udah bisa baca nih, tadi bacanya udah bener ya. Sedikit-sedikit dimaklumi lah, namanya lagi belajar ya. Nah, sekarang saya nanya, bacaan tajwid di sini yang penting ya, yang kamu penting harus tahu ya, harus kamu ketahui. Nah, kamu kan bisa tadi fa'ambatna fiha habba. Tadi kan kamu benar bacanya. Nah, sekarang Umi mau tanya, fa dibaca apa ini? Pendek, fatah pendek, baca pendek, bacanya Pak pendek karena nggak ada pemanjangnya. Terus fa'am nun mati bertemu ba, bacaan apa itu? Iklab. Pinter. Nah, kenapa dibaca iklab? Karena nun sukun bertemu dan berubah. Pinter. Ya bagus, kalau namanya orang ditanya dibolak-balik pun harus begitu, tahu ya. Jangan bingung, gimana sih? Ya itu iklab memang begitu. Nah, sekarang Umi tanya. Tadi kan Umi tanya kenapa dibaca iklab ya. Sekarang Umi nanya, apa itu iklab? Iklab
huruf nun menjadi mim secara bacaan ya. Secara bacaan, merubah secara bacaan. Fa'ambat, bagus. Tahu itu. Bats, ini bacaan apa? Bats, itu. Bats. Mati. Mati. Terus bacaan apa? Ada hukumnya nggak itu bats? Hukumnya hukum mati. Hukum iya, hukum bata hurmati, hukum hurmati. Hukum hurmati, huruf ta itu punya hukum hurmati. Betul kamu bilangnya. Betul. Tapi apa namanya? Hamas. Pinter. Hamas berarti gimana? Apa artinya dari hamas? Kok tahu hamas kamu? Pinter tahu hamas, tahu dari mana itu hamas? Dari YouTube. Dari YouTube, lihat di YouTube-nya Umi ya? Iya, dan sering lihat orang ngaji. Ya, Umi kan gitu kan, hamas-hamasnya harus keluar kan. Iya, benar. Mata itu. Iya, pintar. Berarti kamu pintar juga ya, cerdas juga ya, dengerin, sering dengerin, lihatin YouTube bisa itu. Betul, ini namanya hamas, tak menghukumi, tak mati mempunyai hukum huruf, mempunyai hukum bacaan, yaitu bacaan huruf mati. Lah, huruf mati yang namanya hamas. Arti hamas adalah mengalirnya nafas. Bats, nah, ditekan. Selain menarik mengalir nafas, dia juga mempunyai sifat zidah tertekan. Kalau secara belum orang nggak bisa baca tajwid, pasti bacanya fa'ambat, ya nggak? Bat tertekan kan? Ya. Nah, tertekan itu hukum dari sifatnya. Sifatnya memang zidah tertekan. Kalau ta mati atau disukunkan atau ditasjidkan itu dia akan tertekan. Nah, karena sekarang udah pada pinter, tajwidnya tambah lagi ilmunya. Nah, ternyata selain tertekan, ta itu kalau mati ada hukumnya lagi, yaitu huruf mati, yaitu hamas, dialirkan nafas. Nah, dipandukan antara mati dan mengalir. Jadi kita tekan dulu, langsung dilepas secara dibarengi dengan aliran nafas. Coba contohnya fa'ambat. Nah, gitu. Coba kamu ikutin. Fa'ambat. Coba. Nah, begitu ya. Dan iklab tadi nun mati bertemu ba, dibaca iklab hukum huruf hukum nun mati dan tanwin ya, bacaan iklab. Bacaan iklab, arti iklab itu sendiri adalah merubah nun atau tanwin menjadi mim secara bacaan. Bagus. Fa'ambat na dibaca apa na? Panjang. Panjangnya apa namanya? Matopi. Pinter. Berapa harokat? 2 harokat. Pinter. Fi dibaca apa itu? Matopi. Berapa harokat? 2 harokat. Pinter. Ha dibaca apa itu? Dibaca matopi. Kenapa? Karena itu ada alifnya itu. Fathah bertemu alif. Nah, fathah bertemu alif jodohnya. Nanti ada pembahasan ya. Dengerin nanti ya matopinya apa gitu ya. Itu kan ada tuh di situ kan? Ya. Di video Umi yang kemarin tadi malam aku kasihkan kamu. Nah, sekarang itu ada ba bertajwid, dibaca apa? Apa? Tertekan. Nah, tertekan dan double atau namanya nyamber double. Itu mempunyai sifat, ba itu mempunyai sifat kayak ta. Kalau ditasjidkan dan disukunkan itu mati. Hat zidah itu hukumnya zidah tertekan. Tapi karena ba ini bertasjid bukan mati. Kalau mati dia mempunyai tertekan dan kolkola. Tapi di sini karena berharokat, harokatnya fathah tain. Jadi fathah tain dibaca satu menjadi matiwan. Pinter itu tajwidnya. Jadi habba. Tadi malam habis lihat. Oh, masya Allah. Berarti tadi malam aku ngirimnya itu berguna ya buat kamu ya.
Iya. Alhamdulillah, berarti kamu benar-benar mempelajari, benar-benar kamu ingin bisa, langsung bisa semua ini. Fa'ambatna fiha habba. Jadi hab ditekan karena mempunyai bacaan zidah ya, hukum zidah ya, atau ditasjidkan berarti nyamber dan double. Habba, banyak menjadi mad iwat karena fatatain dibaca satu. Masya Allah, tabarakallah, pintar. Nah, kamu harus sering-sering lihatin ya, diperhatikan karena di YouTube terus di Zoom kan sama orang yang ngajarnya ya, jadi gampang dipahami. Gampang dipahami, dipraktekinnya sama orangnya satu, nonton videonya orang satu gitu. Jadi kamu nanti cepat pintar karena tidak merubah-rubah pelajaran. Kadang-kadang sama tujuan, orang lain beda cara penjelasannya gitu. Ini kamu udah pintar ya, satu ayat ini. Terus fa dibaca apa? Pendek. Bagus, pendek. Ka dibaca apa ini? Matopi. Kenapa dibaca matopi? Karena fathah bertemu alif. Pinter. Nats, ini bacaan apa? Bacaan mati. Iya mati, tapi punya hukum apa? Hukum hamas Nah, dan cidah. hamas dan sidah, karena disidahkan dulu baru dihamaskan ya. Hamas dan sidah bagus. Itu mengalirnya nafas tertekan dan mengalirkan nafas. Hanya bacaan apa? Punya hukum bacaan kayak ini? Pendek. Bagus. Bacaan apa ini? Maca muntasir. Salah. Kalau ini kan bertemu satu kalimat. Ini satu kalimat. Tapi kok bisa? Berarti wajib muntasir. Nah, mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil. Kalimat bukan bisa berarti bukan dalam arti gandengannya, menggandeng kayak fiha, bukan. Bukan. Kalau ini fiha itu fi di dalam ha, tidak ha antara itu. Maksudnya ini beda kalimat walaupun satunya digandengkan. Jangan dikira tulisan gandeng artinya sama atau itu beda. Kadang ada dua kata. Kalau haba ini satu kata, haba ba. Nah, ini mad wajib, jadi hamzahnya gandeng ke huruf banyak. Artinya gitu loh. Artinya umpamanya bilang Pikirku kayak ini loh. Kalau satu kalimat tuh kayak yang garis ke berapa itu? kayak gini, satu kalimat ini begini. Saya. Nah, saya. Tulisannya kan saya. Haba, namanya kayak datang. Satu kalimat enggak kalau datang? Ja'a, ya yang bisa ja'a. Ini kan satu kalimat nih. Datang, satu kalimat. Ini artinya ja'a sama ini sama. Kan nggak bisa dipotong kan? Mana apa tuh? Nggak tahu apa sih? Nggak tahu satu kalimat berarti memotong kalimat. Memotong kata bahasa Indonesia, kalimat bahasa Arab sebenarnya ya. Memotong kata jadinya nggak boleh. Nah, yang namanya mad wajib itu satu kata. Kalau mad jaiz di lain lain kata. Jadi lain kalimat. Biasanya kalau mad jaiz ini bukan hamzah, ya hamzah, tapi berupa alif ya di situ berharokat. Alif kayak gini. Nah, jadi ini namanya mad jaiz. Nah, ini mad wajib, ini mad jaiz nih. Yang wama adro. Nah, karena kenapa dibilang mad jaiz? Karena wama satu kata, alifnya masuk ke ro, adro. Ya, ini namanya dua kalimat, dua kata. Ya kan? Nah, ini mad tobi'i bertemu alif, bertemu hamzah, ini juga hamzah sebenarnya ya. Wama adro ini juga hamzah sebenarnya. Tapi di lain kalimat. Maksud nggak? Di lain kata. Kalau ini satu kata,
nggak bisa dipisahkan. Gitu. Maksud nggak? Nah, maksudlah. Jadi mad wajib muntasil. pintar, mad wajib muntasil. Haba ini bacaan apa? Bacaan yang dengung apa ya? Tanwin fatah, tanwin hukum nun mati dan tawin. Hukum nun mati dan tanwin. Hunahnya apa? Hunah apa? Nah, hakiki Idhom bi huna. Kan ada idhom bila huna, jangan huna. Idhom itu karena ada tanwin dan ada tanwinnya. Jadi mempunyai hukum nun mati dan tanwin. Tapi kalau mimnya yang bertasjid, mimnya sebelumnya tidak ada nun mati dan tanwin atau tidak ada mim mati, ini namanya huna asli, huna musaddadah. Karena sebelumnya tidak ada hukumnya. Tapi kalau ada mim bertemu mim itu namanya idhom mimi lagi. Nanti ya, jangan kejauhan nanti pusing. Nah, jadi ini namanya idhom bi huna. Nanti tak bikin video lagi yang hukum-hukum bacaan yang lainnya ya. Itu nun mati dan tanwin udah selesai tuh, tinggal iqlab. Kamu diacak-acak aja, cari-cari aja di tempatnya Umi, pasti ada itu hukum. Kamu mau cari apa, tanya gitu. Tanya sama Umi kalau nggak ketemu, pasti ada di situ. Kalau udah dibikinin. Berarti ini idhom bi huna. Karena hukum nun mati dan tanwin. Karena bertemu huruf idhom bi huna dibaca huna, dimasukkan dan didengungkan. Ini bacaan apa? iklab. Pintar. Kenapa dibaca iklab? Nun sukun bertemu huruf ba. Pintar loh. Baf. Ini bacaan apa? Baf. Yang berdobel. Selain karena itu banyak nggak ada banyak kan harokannya cuma fathah doang, nggak bukan dua, bukan tanwin ya. Berarti masuk ke dalam sa itu hanya bacaan yang berdobel. Tasjid itu yang berdobel. Semua huruf tasjid disambar double. Tapi kalau ada hukumnya, ya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau ada hukumnya, dia akan mempunyai hukum huna asli, idhom, kayak gitu, idhom mimi, ada kayak gitu ya. Karena di sini sebelumnya tidak ada hukumnya, yaitu hurufnya ba, harokah fathah, jadi di bahasanya cuma yang berdobel, yang berdobel. Sa dibaca apa ini? Matiwat. Kenapa dibaca matiwat? Karena fathah double, fathah dua dihentikan. Fathah dua dibaca satu. Dihentikan, maka fathahnya dibaca satu. Udah pintar itu. Itu sebenarnya cuma kayak gini ya. Nanti apalah. Nah, sekarang Umi tanya, kamu kan udah tahu idhom, udah tahu iklab ya. Nah, sekarang perinciannya biar kamu jelas. Mad juga udah tahu ya, mad tobi'i, mad wajib, mad jaiz, sudah bisa kok. Benar, kamu udah pintar termasuknya ya. Ya, yang seperti tadi Usni bilang, kamu menurut Umi udah pintar, udah bisa. Tinggal mempraktekkan dan mempelajari lebih banyak lagi ya. Nah, sekarang Umi mau nanya nih. Hukum nun mati dan tanwin ya dibagi menjadi berapa? Ini masuk ke pelajaran 4 secara 4 dan 5 secara perincian. Bagus, pintar. Nah, hukum nun mati dan tanwin dibagi menjadi 4 secara nama perinciannya menjadi 5 secara perincian. Bagus. Namanya apa saja? Namanya idhar, terus ikfa, iklab, terus itu yang
Silaguna. Idhom, yang idhom. Idgham. Idhom artinya dimasukkan, ada yang dimasukkan disertai dengung, namanya idhom bihuna. Ada yang idhom dimasukkan tanpa dengung, namanya idhom bilahuna. Silaguna. Itu. Jadi ingat-ingat ya, hukum nun mati dan tanwin dibagi menjadi 5. Gitu aja. Biar nggak bingung. Jadi 5 aja langsung ya. Karena idhomnya ada 2. Ya kan? Idhom bihuna dan idhom bilahuna. Di situ. Sekarang kamu kan udah tahu tuh pembagiannya nun mati dan tanwin menjadi 5 ya. Sekarang Umi mau tanya, yang pertama itu bacaan apa? Idhar. Idhar. Sekarang lanjutin idhar ya. Bacaan idhar. Apa arti idhar? Jelas. Pintar. Ya benar, idhar jelas. Huruf idhar ada berapa? Ada 6. Apa saja? Alif. Mm-mm. Alif ha. Mm-mm. Alif ha. Ha. Alif ha ha. Alif ha ha. Terus apa saja? Alif ha ha ain. Mm-mm. Alif ha ha ain. Terus apa ya? Hamzah. Hamzah ya? Hamzah sama alif apa bedanya? Apa lagi? Ini yang sama kan dua-dua, ini 2. Ha temannya ha apa? Temannya Kho. Kho. Kho bersama ro. Begitu. Temannya sama ro. Ain sama ghin, ha sama kho, hamzah sama ha, ya. Itu maksudnya temannya. Tapi kalau di makhrajul khalqi di tenggorokan adalah a, ha, ain, kho, gho. Kayak gitu di tenggorokan sana. Jadi berarti udah paham ya, huruf idhar ada berapa? 6. Nah, tadi ini kan kita lagi membahas hukum nun mati dan tanwin, ya. Hukum nun mati dan tanwin, kamu bilang tadi udah tahu dibagi menjadi 5 secara perincian, yaitu idhar, idhom bihuna, idhom bilahuna, ikhwa dan iklab. Sekarang kita lagi belajar yang namanya bacaan idhar. Idhar itu artinya jelas, hurufnya ada berapa? 6. Ada 6, bagus, hurufnya ada 6. Terus, kapan terjadi bacaan idhar? Jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar. Pinter. Contohnya coba. Man yang habis. Tidur. Sampai ketiduran. Tapi termasuk cerdas, pintar. Nah, selanjutnya adalah kapan terjadi bacaan idhar adalah bila mana ada nun mati dan tanwin bertemu ke salah satu 6 huruf tersebut. Contohnya man, mana sih tulisannya? Man amana, ya. Man amana adalah, ini ya. Man amana, man nun mati bertemu alif atau hamzah. Bisa sih. Man amana. Gini, nggak bisa pintunya error. Mana ya? Man amana nun mati bertemu alif. Terus apa lagi? Coba kasih contoh, Umi coba. Banyak banget bacaan idhar.
hamzah ya bukan, itu ikhfa.